Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Shadaqallahul 'azim. Ibu Bupati, Ibu Tengah Supeti Bentari Ningsih ingkang sampun kundur tetep kula hormati, Bapak-bapak Forkom Pimda yang kami hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, karyawan maupun guru atau korpri umumnya yang kami hormati, kami cintai. Pertama kali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita sekalian. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul di Pendopo Sewoko Projo dalam rangka syafalan. Materi yang diminta tentang zakat PNS. Mula kula mboten kulino membahas tentang zakat, kula nganjuk buku nggih kula wacake mawon. Allah mendika dalam Al-Qur'an yang sudah kami bacakan tadi, ambillah harta mereka sebagai sedekah. Di sini arti sedekah yaitu zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk membersihkan dan mensucikan dengan zakat itu terhadap harta dan mereka yang membayar zakat. Dan doakanlah mereka, hai para amil, sesungguhnya doamu itu sangat menenteramkan mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat At-Taubah ayat 103. Sebelum kami bahas panjang lebar, kami sampaikan terhadap Bapak Ibu guru yang insya Allah mungkin lebih pandai daripada saya tetap tidak merasa takut atau minder karena saya bukan sulapan. Kalau sulapan, kalau seperguruan itu kadang-kadang grogi. Nah, saya tidak grogi, nanti salah mohon dibenarkan, diluruskan. Sebab saya juga cuma ustadz melipar dari situ, bukan mau ustadz undang. Kebetulan saja Bu Indah kemarin safari bersama saya di Bengkol, rupa-rupanya terkesan protolon gitu. Ini tidak saya bahas sekarang. Yang ikut saja, yang ikut safari kemarin tentang protolon itu karena Nabi mengingatkan ya tentang protolon saja. Sesungguhnya mayyarman lima baina layaihi adman lahul jannah wa mayyarman lima baina rijlaihi adman lahul jannah. Ini saya kutip sebagai supaya pindah tadi Anda juga mendengar jane protolon apa atau itu ya. Jadi Nabi ngendika, sesungguhnya barang siapa yang bisa menjaga di antara dua rahangnya, rahang kanan dan rahang kiri, pasti dijamin masuk surga. Ini menunjukkan bahwasanya kebanyakan manusia, Nabi mengingatkan memang begitu. Kebanyakan manusia besok masuk neraka itu karena jahatnya lisan. Maka pada kesempatan ini saya mengingatkan pada seluruhnya, jagalah lisan. Percumalah kita sholat selalu, zakat juga dipotong lagi, tidak dia-dia. Nenek tuan saya mulutnya selalu bicara yang negatif, itu bisa menghancurkan segala. Kemudian wa may yadman lima baina rijlaihi adman lahul jannah. Siapa yang bisa menjaga di antara dua pahanya, di situ ada daging kecil yang sangatnya ya, antara paha kanan dan paha kiri.
Ya di perhotelan itulah saya begitu pintar. Ya akhirnya terkesan rupanya saya sampai dipanggil lagi supaya kesini. Saya tidak menerangkan perhotelan secara panjang lebar. Pertigaan antara badan atau perut, paha kanan, paha kiri di situ itu. Nabi mengingatkan siapa yang bisa menjaga antara dua pahanya, artinya farji bahasa Arabnya. Mungkin bahasa Inggrisnya seks. Siapa yang bisa menjaga seksnya, tak jamin surga. Artinya kesimpulan dari hadis itu, siapa saja yang bisa menjaga lisan dan farjinya, insya Allah pasti surga. Lah ini sekarang Nabi juga mengingatkan betapa banyak orang itu masuk ke neraka karena lisannya, dan paling banyak manusia masuk neraka itu karena jahatnya lisan. Sampai Mu'adz pun bertanya, ya Rasul, apakah karena lisan bisa merusak amalan-amalan besar? Loh, hakulat kaummuka, lebih baik ibumu kehilangan kamu. Itu bahasa sanepane orang Arab, artinya cilaka kowe Mu'adz, ketahuilah kebanyakan penghuni neraka itu karena diseret oleh lisannya. Maka saya ingatkan berkali-kali, jaga lisan, karena lisan itu paling tajam, lebih tajam daripada semuanya. Sejahat-jahat badan paling nakal ya lisan. Saya menjadi guru sudah 30 tahun terus pensiun karena diangkat sudah umurnya 30-an. Saya tidak pernah memukul murid, tidak pernah menendangi murid, tapi naik murid rodot beberapa kali. Artinya ya lisan menjadi dosa saking ngeyel murid itu sidane kene goblok-gobloknya misalnya anaknya 14 sidane wong tuane kan. Nek pandangannya kan di Pak Guru ki yo ngomong super kok sabare jadi ya akan lah menika itulah. Jadi saya ingatkan bapak-bapak yang sebagai karyawan atau sebagai guru bisa menjaga lisan. Itu sebelumnya tentang kotoran itu tadi. Kotoran itu menjaga farji. Sebab ada orang itu lisannya sopan halus tapi farjinya ternyata diobral, teman-teman. Sehingga neraka juga. Ada yang setia, farji untuk istriku tercinta, suamiku tersayang, ini mulutnya selalu ya, akhirnya dua orang tadi lebih baik diam daripada bicara yang mendatangkan dosa. Fal yaqul khairan aw liyasmut, berkatalah yang baik atau diam. Itu sebelum itu tidak kepanjangan. Berikutnya kita membahas tentang zakat. Sesungguhnya zakat itu apa? Zakat itu arti secara bahasa ya suci, ya bersih, ya subur. Maksudnya dengan mengeluarkan sedekah wajib yang namanya zakat, harta kita menjadi bersih, gaji kita menjadi halalan thayyibah. Ya, yang mau membenahi motornya atau akhirnya monggo, gak apa-apa. Saya ulangi, jadi orang yang membayar zakat itu tujuannya membersihkan harta dan jiwanya orang yang berzakat. Kenapa? Ya karena kita mendapat gaji belum tentu itu 100% halal. Contohnya guru yang meragukan kehalalannya, tidak masuk dengan kayak ILKS, orang tahu mana keopo. Dan itu kehalalannya ditanda tanya. Mau terpilih banyak gajian kalau ya misalnya. Jadi ini contoh sederhana. Jadi tanda tanya besar dan bisa jatuh kepada haram. Maka dengan zakat itu insya Allah dengan sensor ngapusi kepala sekolah, kepala kantor. Alasannya ramakan ngapain dengan serifat, untuk yang setel bener enak yang setel. Tidak ramakan terus. Kita ngapusi ini itu ya politis. Untuk yang setel tambah pulau. Jadi dibubur dia. Ya bisa saja secara diplomatis politisnya ya Allah itu maha tahu apa yang ada di dalam benak. Mungkin pengarah nafusi kepalamu orang. Nah kalau ini bersih oh tambahan begitu lah itu poin. Zakat itu membersihkan harta dan jiwa. Kemudian siapa yang wajib membayar zakat? Yaitu orang yang sudah mempunyai harta dalam batas minimal atau nisab. Nisab itu batas minimal wajib zakat.
Kalau emas itu 85 gram, itu sudah kesepakatan ulama di mana-mana seluruh dunia, jumhur ulama. 85 gram emas itu emas murni, bukan emas yang gampang ngalih hijau itu. Emas murni itu menurut budel yang saya orang tahu itu emas itu ada yang sekitar 2.800.000 sampai 3 juta. Emas murni. Antam itu aneka tambang, baik tambang dari sana itu paling rendah dari pertambangan itu 2.800.000, paling tinggi 3 juta rupiah. Nah, jadi Anda bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai harta mencapai itu wajib zakat. Dengan catatan kalau sudah terpendam atau bersemayam di kantong bapak ibu atau di ATM atau di BRI, BSI selama 1 tahun. Artinya kalau tidak memenuhi syarat antara nisab dan haulnya, ya maka tidak ada kewajiban ya. Nanti tak giring kepada gaji bapak-bapak dan ibu. Selanjutnya, apakah harta yang harus zakat itu apa saja? Itu tidak perlu saya terangkan panjang lebar, hanya garis besarnya saja. Ada yang namanya emas, perak. Nek perak itu 600-an gram nisabnya, nek emas 85 gram. Kalau kambing 40 ekor, sapi 30 ekor. Artinya kalau kita punya kambing 40 ekor wajib zakat 1 ekor. Punya unta 30 atau lembu maka wajib zakat 1 ekor. Kalau kurang dari itu tidak wajib. Pedusnya cuma 39 tidak wajib. Ini kalau saklek-saklekan begitu. Tapi yang kita bicarakan di sini nanti tidak khusus seperti itu, namun zakat amwal, jadi bukan zakat mal. Jadi amwal itu jamak dari mal, maka itu macam-macam harta kita. Mungkin Pak Tani itu maaf misalnya punya sapi cuma 5, kambing cuma 10, ini yang semuanya, maka ya di total senilai emas misalnya atau senilai 30 ekor sapi. Nah, sapi satunya 25 juta misalnya kali 30, nah, kekayaan itu mencapai 750 juta apa? Kembali kepada zakat. Orang yang membayar zakat disebut muzaki, sedangkan orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik. Orang yang berhak menerima zakat. Ada fakir, miskin, barin, amil, mu'alaf, rikob, sabilillah, dan ibnu sabil. Tapi sekarang di Indonesia itu rikob sudah nggak ada. Jadi itu syarat-syaratnya semua mempunyai. Fakir itu yang seperti apa? Yang tak punya apa-apa, tak punya tanah, tak punya pekerjaan, tak punya duit. Yang itu nenek memberi pekerjaan ya kerja pojokan. Itu fakir. Di atas itu pekerjaan tetap ada, tapi cuma honorer dan sedikit atau uang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Itu miskin. Orang yang punya banyak hutang tidak bisa melunasi hutangnya, tapi hutangnya itu untuk kebutuhan sehari-hari, bukan kredit mobil mewah. Nah, itu bukan goreng. Masih kurang 100 juta hutangnya karena beli mobil Alphard harganya 1 miliar, ya itu bukan orang goreng, walaupun belum bisa membayar. Kemudian seterusnya kita bicara tentang syarat-syarat wajib zakat itu apa saja toh. 1, orangnya harus Islam. Kalau tidak Islam sekaya apapun tidak ada kewajiban. Yang kedua, mempunyai harta mencapai nisab. Kalau kurang dari nisab tidak wajib. Itu menurut 4 imam besar, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i maupun Imam Hambali. Jadi 4 imam besar itu, 4 mazhab itu harus memenuhi syarat nisab haul. Nah sekarang langsung saja kita menuju kepada pegawai.
pegawai itu punya harta berapa, gajinya berapa. Itu dalam ilmu zakat sejak zaman Nabi sampai sahabat tidak ada zakat profesi. Itu biasanya disebut profesi. Ya maaf kalau saya berbeda dengan Basnas, kalau ada Basnasnya. Ya saya yang sampaikan bukan saya berbeda dalam arti menentang, saya menyampaikan 4 mazhab seperti itu. Jadi semua harus memenuhi haul dan nisab, dan hartanya milik sendiri sempurna. Kalau masih punya hutang, berarti hutang itu harta sebanyak apapun itu punya hutang masih sisa enggak, sisanya mencapai nisab tidak. Saya punya uang 1 miliar, tapi punya hutang 800 juta, ya berarti harta saya cuma 200 juta. Padahal nisabnya pegawai atau profesi itu emas. Emas itu 85 kali 3 juta 1 gramnya. 3 juta kali 85 255 juta. Jadi pegawai yang mempunyai gaji sekali nerima sekian kita nggak ada, kecuali nggak tahu nih bupati rakyat bisa. Nek bapak ibu karyawan atau dulu ya jauh dari itu kira-kira ya belum saya pernah jadi. Lah itu kan kumulatif setahun. Ya kalau dikumulatifkan setahun berarti 255 juta dibagi 12 berarti gajinya 20,5 juta. Kita iya lah ini, bahwa sing paling dulu di antara dulu sing saya tahu sampai golongan 4E sisa. Kita ini guru atau karyawan itu tidak sekian. Saya jadi rata minum sterben dengan kira-kira. Jadi ditinjau dari menurut 4 mazhab tadi, yang gajinya kurang dari itu tidak wajib. Ya. Nah tapi dipotong gimana gitu ya. Nah itu karena mazhabnya berbeda. Ya saya tidak berani menyalahkan karena masalah fikih itu agak berbeda-beda pendapat. Sebab saya membaca di Google, Basnas itu nisabnya itu gaji yang 7,6 juta sudah wajib. Ya, itu nek tak pengker rolas itu nek 100 juta. Padahal semua mazhab 4 tadi mengatakan zakat itu kulli apa yang selebihnya dari apa yang kamu pakai itu yang dizakati. Jadi bukan di total nominal dari awal sampai akhir Januari tekan Desember dihitung berapa net mencapai nisab zakat. Itu menurut 4 imam tidak begitu. Menurut saya tidak berbeda, memang berbeda. 4 imam itu saja berbeda tentang yang lain, tentang Bismillah misalnya. Ada yang mengatakan harus dibaca keras, Imam Syafi'i. Tidak usah dibaca, itu bukan termasuk ayat pertama Imam Malik. Dan begitu dibaca tapi lirik, itu Imam Hambali. Orang sambung keleng-keleng, jadi melu anak mau. Jadi yang pasti Pak Imam tidak mengenakan wajib zakat bagi yang tidak mencapai nisab dan tidak mencapai haul. Jadi Anda misalnya gajinya perlu nanti setelah ini tersisan itu belum mencapai nisabnya 255. Nanti kalau naik setahun ke kosong belum Ramadan lagi noni anak buku. Ini maaf aku lagi sanggup Basnas ini kalau sekarang kamu juga ada perbedaan, tetap tidak saling, jangan saling menjidat. Jadi kita menghargai pendapat 4 imam. Dan nanti yang kita bicarakan mazhab yang istilahnya ulama kontemporer ya, ulama kekinian. Itu mazhabnya begitu. Aku ya taruh dalil hadisnya kok enggak aku keliru mulanya. Ya tanyalah ke Basnas. Jadi jelas itu Basnas itu 7,6 juta gaji itu sudah wajib ya. Kamu kok saya sejak pegawai nanti pensiun belum tahu 7 juta. Ini saya waktu dulu nggak dipotong zakat ini. Sejak kapan ada saya juga nggak tahu.
pun pensiun gitu. Kalau pun pensiun, gue naik pensiun di kota saya itu sejak saya beli bojo, adalah bojo saya ya Indah. Bojo saya ya Indah, jadi saya itu membersamai Bu Indah sudah 40 tahun. Ibu aku baru 2 tahun di sini, misalnya saya sudah membersamai 40 tahun. Ini Indah yang lipar, bukan Indah. Nah itu kembali lagi kepada zakat. Kemudian zakat itu sesudah dikumpulkan, siapa yang berhak memungut zakat? Menurut semua jumhur ulama atau 4 mazhab yang kita bicarakan, fokusnya 4 mazhab ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu harus lewat amil, tidak boleh dihitung sendiri. Hanya Imam Syafi'i yang membolehkan, boleh kamu bagi sendiri dengan catatan nanti kalau amil datang kamu bayar lagi resiko, maka itu harus lewat amil. Nah sekarang menjadi perkembangannya yang menjadi masalah amil. Amil itu siapa yang berhak memilih? Ya bisa pemerintah, bisa yayasan keagamaan, Muhammadiyah, NU, MTA, boleh. Karena itu masalah ijtihadiyah, jadi bukan masalah. Kecuali negara kita ini negara Islam, ini negara Pancasila, demokrasi Pancasila, jadi tidak mutlak semuanya harus ditentukan oleh pemerintah. Namun demikian, rakyat yang baik itu supaya manut pemerintah. Jadi dan terus piye? Nah itu perintah. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, kepada Rasul dan pemimpin. Nah, pemimpin ini biasanya yang ditekankan adalah pemerintah, penguasa negara. Lah bagaimana kalau dia itu berbuat zalim? Nabi menjawab, kalau mereka zalim kepadamu, memungut uangmu sampai memukul punggungmu, selama tidak melarang kamu untuk beribadah, taatilah. Lah apa adanya begitu kok ya hadisnya. Ini kita tak pacakin itu punya dibatasi sekali. Mana ketika jadi sekian panitia ya. Kita lanjutkan. Emas 85 gram tadi sudah, jadi senilai 2.550.000 ya, 85 kali 3 juta. Jadi emasnya standarnya emas murni. Kemudian siapa yang berhak menerima? Ada 8 asnaf, yaitu fakir, miskin. Tadi sudah disinggung gharim. Kemudian amil itu ya panitia yang mengelola zakat. Nah, di Indonesia ini setahu saya amil belum sempurna. Sebab amil itu harus datang ke rumah muzaki, ngitung ke bandane piro, ke njaluk duite 2,5. Dan ini belum menggunakan kantor ini. Jadi seperti itu. Nah, yang lain aku nggak tahu, yang NU aku nggak tahu, aku ya juga. Jadi amilnya belum sesuai dengan yang sesungguhnya. Maka seyogianya amil tidak bisa mengambil bagian satu asnaf dalam 8 golongan. Kemudian sesudah amil, mu'alaf itu adalah orang-orang yang masih perlu dibina keagamaannya. Biasanya ditekankan orang-orang baru masuk Islam. Ya. Baru masuk ini ternyata pintar dan sugih, apalagi kemudian tidak perlu diberi zakat. Kayak Felixio kan, Indra ngomongin ustaz udah malah. Felixio dulu kan jadi kayak zakat. Nah kemudian sesudah terus fisabilillah, yaitu untuk jalan Allah, itu maksudnya ya semua perjuangan untuk jalan Allah, apakah itu pondok pesantren, apakah itu masjid, musola, rumah sakit dan lain sebagainya, untuk amal kebaikan sama. Kemudian Ibnu Sabil, yaitu orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Ongkos telah besele makanya berat. Masa ditoknya dari garing kan.
diterima. Walaupun kan mungkin kono anak bupatimu telat besoknya gara-gara kabupaten kono banjir sempat mengurusi anak di sini. Ya kita sebagai amil pikirkan. Itu tentang zakat. Ini saya jangan bertak kontrol seterusnya. Sekarang zakat menurut Basnas, tadi menurut 4 imam ya. Zakat PNS ada 2 pendapat saya bacakan. Satu, kewajiban. Itu mewajibkan, yang memutuskan mewajibkan zakat bagi PNS itu adalah keputusan dari ulama kekinian, ulama kontemporer. Lagi saya bukan Pak Imam itu lagi. Ya, jadi kalau mungkin ini Mbak Butuh kita konsultasi baru konsul yang pintar tentang zakat. Juga mencapai nisab, tapi nisabnya tidak dicantumkan yang Butuh. Jadi saya tidak tahu nisabnya itu berapa juta. Yang ketiku gaji 7,6 juta per bulan sudah dikenai wajib zakat. Kalau caranya dikenai zakat ya 2,5%, 1/40-nya. 1/40-nya itu setiap kalau misalnya 8 juta, 1/40 berarti 200 nih. Ya tidak besar dong. Nah ini saya belum wajib, nah belum wajib berarti itu sunnah. Lah aku orang butuh semono ya sunnah nih liyane sing ngelangi gaji gitu ya. Sunnah aku tak pikir wengi apa salat. Itu bisa saja. Yang jelas pemerintah memberikan semua yang ber-PNS atau bergaji itu zakat. Ya mudah-mudahan kosnya sesuai dengan harapan dari orang yang membayar zakat. Nah berikutnya ada sahabat bertanya, "Ya Rasul, saya sudah menyerahkan uang zakat kepada amil, tapi saya tidak tahu pembagiannya. Bagaimana nanti kalau tidak pas sesuai dengan tuntunannya? Kamu lepas dari tanggung jawab. Yang tanggung jawab adalah amil." Maka kita doakan mudah-mudahan pemerintah kita lurus tenan ojo nanti didane di zakat dari PNS di MBG kita pas. Aku bermirakai Google nek dinggo MBG lah kan MBG kae sing enek sing anak camat, anak bupati, anak direktur apa enek nang SD SMP kon. Ngoten ta nggih? Itu tidak berhak menerima zakat. Nek ditunggu MBG dhewe namanya Google tenane piye kok ya ora ngerti. Saya bukan politikus, bukan pengamat apa-apa, cuma saya pengamat Quran hadis semampu saya. Kita lajengaken berikutnya. Jadi menurut kembali yang menurut 4 mazhab tadi, kalau kita punya uang mencapai nisab dan haulnya cukup 1 tahun, maka bayarlah zakat. Bolehkah membayar takjil? Boleh. Takjil itu mendahulukan. Dongnya ini aku duwe Mas burung neneng 85 gram, agak 80 gram. Neng kok panti asuhan sebelah induk bantuan tak siboke zakatku saja sanadyan belum mencapai 85 gram. Boleh. So nek wis mencapai dene tak dileke panti asuhan 1 juta misalnya itu zakat. Lah kalau saya zakat ternyata zakat takjil mendahulukan yang seharusnya saya bayar besok tanggal 1 Januari, ini adalah pakai Maret tahun sebelumnya kok wis ndaluk bantuan iki kudune aku sing ngenteni sok Januari. Ternyata uang saya sok Januari tidak mencapai nisab, ya kita berarti bersedekah. Sedekah dan zakat itu pada prinsipnya sama-sama membersihkan harta dan jiwa. Jadi jangan menyesal kalau tidak pas pengelola zakat itu kepada yang tidak berhak. Itu bukan tanggungan Bapak Ibu, itu tanggungannya amil atau Basnas, yang tanggung jawab Basnas. Ya kita doakan mudah-mudahan mereka memilih yang pas supaya benar-benar barokah, benar-benar mensucikan mustahik, benar-benar menghapus dosa dan menolong fakir miskin dan gelapaan masalah. Berikutnya, minta maaf saya itu kadang-kadang kalau 15 menit sudah mulai harus minum karena mempunyai momongan yang namanya jantung koroner itu kegaringan pakai koyo ikan apa mujair keluar dari akuarium. Kalau namun tadi nyala 10 detik saja.
Berikutnya tentang harta, masih berkisar harta zakat. Kalau harta itu harus milik kita sempurna itu seperti apa? Kalau dihutang orang, kira-kira mudah kembali, memang memungkinkan sekali, sudah biasa utang ini lancar, maka yang siapa yang bayar zakat? Yang menghutangkan. Apa? Namanya piutang ya? Yang menghutangkan. Misalnya si A dipinjami oleh si B, aku tak ngirim dirimu 100 juta, aku nombor mobil, kok tak juali, masih ngarep. Di sini nanti saling percaya dan donasi. Dan dalam saksi ngarep itu jatuh tempo. Siapa yang membayar zakat 100 juta itu tadi? Karena uangnya si A ini banyak, 1 miliar. Sing nanggung, sing ngutang iki, apa sing ngutangi? Itu tergantung. Kalau ini memang lancar, biasanya berpuluh kali utang selalu lancar, maka si Allah yang wajib membayar zakat. Dia 2,5%-nya bayar. Nah, kemudian nenek ini wis sajake kok mulur-mulur wis wingi iki urung jatuh tempo nganti 3 sasi saldo sesasi 3 sasi 6 bulan 7 bulan 9 bulan orang nyaur-nyaur. Setahun kemudian jatuh tempo bayar zakat, bapak mundur terus, mundur sasi ngarep tapi sasi ngarep. Siapa yang wajib zakat? Maka yang wajib zakat yaitu orang sing utang. Karena sulit diharapkan kembalinya. Kayak Mbak Santi telusur, wis omahe disita BRI, mobilnya wis nyemplung. Wah, ternyata sulit. Mungkin ini kolek, maka ya tidak wajib bayar zakat. Sing utangi mau karena ya sudah dihanguskan oleh temannya. Kemudian jenis harta yang bukan tidak bisa dikuasai itu selain dihutang apa? Ya sesuatu yang masih bersengketa, mungkin kita dapat warisan dari orang tua. Misalnya 1000 meter yang Malioboro, wah lah kena larang banget. Dan ini jadi keleng-kelang atau hidup. Ini data anak-anak apa itu tidak loro lanang loro. Siapa yang berzakat? Ya selama sengketa tidak ada yang wajib zakat. Nek do pangerten ya wong papat iki naksir rego. Regane iki kira-kira iki 10 miliar. Lah ya wong papat ayo dek do urunan zakate 1/40-nya. Nggih. Nek niku nek do gelem arek iso wong papat iki gendro dhewe. Nah, akhirnya masing-masing tidak bisa ditagih zakat. Lah kok apa? Ya ora jadi masalah dengan pengadilan. Wah ya belum kena wajib. Ini seperti itu. Kemudian kalau zakat selain itu apa? Ini saya tadi mengawali zakatnya itu amwal. Jadi kalau letterlet, zakat itu yang letterlet menurut Ibnu Hazm ya hanya emas, perak, uang, terus pertanian saja tertentu, hanya gandum, sorghum dan kurma. Kamu kok sekarang di Indonesia itu pertanian, masya Allah, enak sing tani di karet, enak sing pisang ada. Nah itu apa tidak kena zakat? Menurut Ibnu Hazm, selama tidak ada perintah zakat pisang, ya nggak usah zakat. Kamu kok hektar-hektaran pisang. Itu kelemahannya dari orang yang letterlet sesuai apa yang tekstual yang ada di empat mazhab tadi, yang seperti itu yang lemah atau tidak bisa ditolerir. Demikian pula ternak dulu yang diwajibkan itu hanya kambing, sapi, unta. Padahal saya ini ternak ini, masya Allah, hanya ternak lele, hanya ternak brame, hanya ternak parkit, hanya ternak wah burung-burung kicauan mahal-mahal itu namanya murai batu dan lain-lain. Wah itu apa tidak jaga? Lah kapan zakatnya? Ya kalau dijual, kalau nggak dijual ya enggak. Oke, itu tentang perbedaan pendapat tentang jenis
zakatnya itu ada yang letterlek saja, namun menurut yang jumhur ulama sekarang yang dipakai itu ya termasuk amwal itu meliputi semua harta kita kecuali harta makanan pokok, rumah, pakaian, kendaraan itu tidak wajib. Nah, yang kita pakai, yang kita makan nggak usah dihitung, ya kan 5%. Gaji jenengan misalnya 10 juta, ini di rumah mau pengen anak sing loro, wong loro wong wis bertahun-tahun itu agak ikhlas terus beras 10 juta itu kudune wis mencapai sok menurut Basnas. Ning nek entek untuk biaya hidup sehari-hari mau pengen anak kalau wong tua loro kamu kok beli yang kono ada SPP dan lain sebagainya, itu menurut 4 mazhab tadi tidak kena wajib zakat. Ya itu kalau saya meleset ya Tajid Muhammadiyah itu juga tidak mewajibkan zakat. Ya beda-beda sih itu rasa dulu lirik-lirikan. Nah, wis kebaca dipotong bisa rasa dibelani ikhlas. Ya supaya berpahala timbang dundel karena harta yang diridhoi itu yang kita menginfakkannya secara ikhlas. Nek diiringi dengan kata-kata menyakitkan hati, maka itu ya dikubur. Jadi medingkil terus ikhlaskan saja. Berat itu banyak. Mengikhlaskan barang yang kita merasa didolimi itu berat, itu calon surga itu kan begini dalam surat yang dibaca oleh Paul ya di depan itu napa Paul wasarimu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh. Segeralah kamu mohon ampunan dan surga yang disediakan Allah hanya untuk orang bertakwa. Siapa yang takwa itu? Satu, yaitu orang yang suka infak. Nah ini nanti kalau jangan tidak suka infak walaupun sosok atau jadi sosok ikhlaskan saja. Yang dulu ini selama kita itu memang berat, ini ikhlaskan, nanti Allah akan mengganti yang lebih baik. Dan tadi sudah saya katakan itu tanggung jawabnya yang umum. Ya dasarnya wallahu a'lam, kalau belum ketemu yang betul jadi dasarnya misalnya yang mana lo dereng mangertos. Nah kemudian zakat yang tanda orang yang dimaafkan Allah dan dijamin surga orang takwa itu, kenapa kok kalau dimaafkan mesti tujuannya surga? Sebesar apapun, sebanyak apapun dosa, kalau sudah dimaafkan nol. Ya contohnya di negara, di dunia saja. Kemarin beberapa waktu lalu di Indonesia ada tokoh yang dituduh korupsi bermiliar-miliar, tapi karena mendapat gerasi dan amnesti, ngerti dua orang itu ya bebas karena untuk gerasi pengampunan. Demikian pula kita sekalian, mungkin sekali banyak dosanya, tapi kalau kita diampuni oleh Allah, ya nol. Dosa kita sing sok bolos, sok berkei tugas LKS ini sensasi tapi si bunuh bener sing kajangan seperti apa nakali aku ngerti. Nakali dulu kalau rada ngerti ya misalnya belum jadi saja iya termasuk rada nakal. Ini wis ya kakek mudah-mudah diatur. Buya ini tenanan sebab semua kita pasti punya kesalahan. Jangankan cuma kita, jangankan cuma Basnas. Semua makhluk Allah itu pernah salah. Nabi itu semua sudah pernah ditegur Allah karena khilaf. Mosok Nabi salah, dan Nabi akan di dunia kau suarga boro-boro memakan buah perlahan. Kan sudah jelas itu Quran. Nabi Musa nanti guru nang gone kindir boro-boro merasa ditanya sahabat Musa siapa yang paling bijaksana di dunia ini? Lah sapa nek aku begitu. Allah mengatur aja ngono Musa. Kowe nang laut kidul kono, engko nek wis tekan laut ireng lereno ning kono, engko ketemu wong sing luwih wicaksana katimbang awakmu. Lah sinten wis kowe mangkat ora ono, sango iwak sing wis mateng. Engko nek iwak muncul ning kono mlebu ning laut nang urip, ning kono kowe ketemu guru. Akhirnya ya ngajak ajudannya namanya Musa, ini Rasul, ayo kita aku kan baron. Enten apa? Apa golek guru, mek guru.
Akhirnya berangkat membawa ikan yang sudah katakanlah nila bakar. Ini bahasa kita nih orang zaman Nabi. Ya, terus berangkat sampai di sana. Nabi Musa istirahat di batu hitam itu. Nunggu rengeneknya diteruskan menjadi batu yang lain. Waktu itu Nabi Musa tertidur, ikannya tadi melompat ke laut. Setelah berjalan tekan bukit, Musa berkata, "Hei Musa, ayo saiki jangan sarapan saya habis." Waduh, nyuwun ngapunten Duh Rasul. Iwake wae ngawas. Sing laleke kok itu setan yo. Wanita jam ngatur yo. Ini enek sambel kali lawakan. Ya bali rono akhirnya balik. Yaitu Nabi Musa. Nabi Muhammad juga ditegur. Nabi Ibrahim ditegur. Nabi Musa sing ora ditegur. Malaikat saja ditegur. Memang yang tidak salah itu hanya satu, Allah Subhanahu. Orang tahu salah. Kalaupun kamu dipungut ya kan, jangan menyalahkan itu aku kok sama. Oh, bisa. Ya. Dan ini ketetapan dari sana itu tidak. Ya, ini kesalahan pemahaman saja. Dan kita yang sudah dipungut ikhlaskan saja. Dalilnya ikhlaskan. Itu menjadi bukti kita terpaksa dicalonkan penghuni surga. Kemudian tanda yang kedua, balka dini nalgoi dalam ini gandengannya kalau orang yang kecewa di potong Jakarta di. Dulu saya kok diberi kode nek mau dari kelas ya, sing kok pokoknya buat sak jam lagi betah. Kan masak. Ya, ini pulang dengan sedikit aja. Ketika itu Nabi sedang dakwah di Taif. Sampai di Taif, dilempari batu, benci semua. Jangan dakwah di sini sudah punya Tuhan, punya agama. Akhirnya berdarah. Kembalilah Nabi ke Mekah. Sampai di perjalanan malaikat turun dari langit. Ya Rasulullah, izinkan aku ngambil gunung itu tak lempar orang Taif, ben mati kabeh. Gimana? Nabi Muhammad, oh jauh malaikat, jangan malaikat. Tugasmu bukan membantai orang. Saya menyampaikan ajaran Islam. Makanya digandeli komunitas. Ini kira-kira kalau pelingin ini digandeli komunitas. Kita kira-kira kampung no. Kira-kira. Lengket Nabi. Nah itu ayah ibunya saja benci kamu melemparkan. Iya ayah ibunya. Siapa tahu anak dan cucunya besok taat pada Allah sabarin Nabi. Jadi dia dengan Nabi itu soalnya orang memiliki pemeliharaan memelangi balak-balak. Yang kedua, contohnya Abu Bakar dalam suatu forum Abu Bakar itu didatangi orang Badui, orang Akrab, orang desa, orang pengajaran, orang pendidikan. Tak bermoral, tidak beretika. Munek-munek Abu Bakar mengunding. Di sebelah kanannya ada Nabi, ngelirik Nabi, tapi Nabi cuma senyum-senyum lalu mandor-mandor. Padahal Abu Bakar bunga-bunga loro ini bulunya kan kayak kaya nek ngerong-ngerong. Iki sing kan munek-munek iki. Nabi do mandor-mandor. Sidane sing munek-munek saya ndiati. Saya munek-munek saya loro Abu Bakar. Nabi nek saya seneng. Wah, Abu Bakar saya rantai mantep. Tangannya wis komiti lah. Nabi pergi. Nah terus Abu Bakar nututi. Duh Rasul, lah nek wong desa ajeng kok laki kok malah jenengan ninggal iki apa kula lepas. Tak kandhani Abu Bakar. Kula lirik jenengan mboten elek-elek to Duh Rasul. Tak kandhani napa Duh Rasul. Kowe jangan gunek-gunek kowe durung meneng bae. Aku ngerti tanganmu ndredeg sikilmu kan ngampet mesu mesti. Tensimu mundak oke. Neng kowe meneng bae. Aku weruh malaikat saka langit ngrutuk awakmu. Kabeh melus-lus ora nguli kowe. Ngambungi kowe. Suwana kok sampai kan tabatan. Surga menantimu. Wis pokoke dongane apik-apik Nabi mandok-mandok. Biasa kowe ngadeg pemikiran mandok. Saya tahu malaikat terbang ke langit semua. Sing turun jin, setan, kekean, makhluk-makhluk jatuh.
Bubitan terus ke pantun bae. Manas-manas. Aku mau salah putusan Allah kok jejer karo demit setan kaya ngono. Maka tak tinggal. Ya tuh Rasul kok mboten ngertos enggak ya tak kandhani. Ojo gampang niku. Ya malaikat ndongake. Jenengan dipotong 2,5%. Ojo mending. Gaya ngomong dalilnya apa ngewan bisa ya dalilnya kita memang ya paling menentukan ya gunakan saja doakan saja pemerintah berjalan baik alamatnya sesuai dengan proporsional dan Allah mengganti Anda nanti entah gajinya naik entah sertifikasinya entah tunjangannya bismillah mudah-mudahan Allah memberikan terakhir satu kata wal ma'afina aninas dan orang yang dijamin diampuni dosanya dimasukkan surga menurut ayat tadi orang yang bisa suka memaafkan kesalahan orang lain. 5 menit lagi ceritanya Nabi juga dalam satu majelis Nabi ngendika sebentar lagi calon penghuni surga masuk masjid kita masjid Nabawi. Lah sinten lho Rasul? Entenon. Lah kemudian ini adek wudu. Setelah selesai wudu masuk lewat pintu depan. Wonge nyuwun saya sederhana banget. Jenggotnya panjang, ora Gus semene iki. Oh, kayak komedi ya. Pakaiannya sederhana, pakai sarung bahasa kita. Pakaian bawahnya itu menunjukkan murah. Jadi yang cara sarung ngelinting, mekir, gitu. Budi dengkul kan lebih supaya sobek begini kan menunjukkan sarung murah. Dan itu ya kelas pokok. Bulannya kali biasanya ngerti rata. Ulangnya sederhana sekali. Wong sak masjid ini padahal di sini para pembesar Quraisy, wong Islam jelas kurang kiai ustaz hafal Quran dermawanane Utsman kok ditunjuk malah wong cara nglipar wong rani Misra. Pirsa bapak ibu wong rani Misra iki ora bondo ora pangkat kedudukan ora bagus ora apa-apa. Ora ndek petingan kalau dia apa. Lho kabeh ya dacingan. Nek kabeh ya dia. 3 hari kemudian Nabi ngendika sebentar lagi calon penghuni surga masuk masjid. Nek saya nikahi si Sa'ad, namanya orang tadi Sa'ad bin Mu'az menurut jumhur ulama. Saya sopo ya? Mak jebul ini yo wong ini kayak gimana? Sampai 3 kali nanti udah judek. Kenapa yang ditunjuk calon penghuni surga beruang rami Misra ini beruang lipar beruang lipar bagian sing kosong. Kita data ke pegawai negeri benar tak ketompo, kalau datang saja era kabel. Neng itu tidak tahu sifatnya apa. Nah setelah begitu ada salah satu hadirin di hadapan Rasul itu namanya Abdullah bin Umar bin As bin Amr bin As. Wah itu tak selidikane. Dan nonton pulang dari sholat isya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas Abdullah, gimana? Pulau langsung derek ngerepakin jenengan pakai tang sedinten kali dinten syukur 3 dinten. Lenten apa? Oh, pulau bendera kali bapak pulau ngirit-ngirit jenengan. Pengen enak masak. Aku pengen nyari diki. Orang yang mau ini pulau sederhana dia buatan nganti spring bed buatan ngangge kasur. Lantainya buatan granit ngeten iki. Buatan apa meneh marmer. Lantai ini tegel kotak kae ulah putih kan. Lah kok yo berlebu. Kayak rasane iki bermindong wis bolong-bolong iki. Mboten apa-apa. Ya nggih monggo. Di situ menyelidiki malam pertama amalannya biasa. Nek raudan yo ning masjid, nek udan yo ning omah. Nek salat bengi nek ngelilir jam 10-11 misalnya ada jam sebelum tengah malam. Nek bar ning pola yo gergek bali blulu tur nek. Ini ora ngaji. Wis pokoke ra ketok hebat. Ngantek 3 dina. Dan nek nang masjid bareng-bareng ngiseni kotak yo antane do mangan 10.000 yo klinting. Terus kok ngono kok calon swarga yo. Akhirnya 3 hari ra ketemu.
pamit ya Abdullah Abdullah Mas saat kula sampun tigang dinten derek dengan kula kepakan pamit matur nuwun lan ngapunten sedaya alokasi. Lha jenengan kok mboten pangandikan penting kok telung dina boten iki ya bareng ning masjid ya film bareng makan bareng ngono. Pripun to? Kula niku pengen nyelidiki jenengan. Wah kaget. Kayak napa kok mboten gaten masalah. Ya nggih jenengan ra ngerti kula ngerti. Kula iki hanya urusan apa-apa kali bapak. Kula pengen nyelidiki jenengan. Nabi ini wong salawangsul ngendika jenengan iki calon penghuni surga. Lah kula nak yo Cina lah tak selidiki apa amalan. Nah napa jenengan terus piyambak salah yo ngono kae ngaji ngono. Salah ngono yo nek rada esuk kae bisa. Lah nggih pun nyumpang. Oh nggih ngapunten nggih mangke sama-sama. Apik ini arep nang kendaraan nontone atau gundane Mas nang mriki. Mas dolan pripun nang mriki. Enten napa? Napa amalan kula sing jenengan mboten ngertos niki nggih sing marai swarga. Lah napa niku? Saya itu tidak punya rasa iri pada siapapun juga. Walaupun saudaraku kiri kananku, teman-temanku semua jadi pejabat naik gajinya, perang saya enggak kepengen, enggak kepencet, enggak iri, serai, dengki, enggak ada. Yang kedua, kalau mereka itu mungkin kadang-kadang ada simbionnya atau ini, saya maafkan, saya nggak punya rasa marah atau dendam pada mereka. Walaupun mereka ada mungkin yang menghina saya, wong sak masjid kayak sing paling randia. Jadi kulon itu saben ajeng dilem ya Allah, kuatkanlah hatiku selama hidup supaya saya tidak iri dengki pada siapapun. Dan semua kesalahan handai tulanku, minta maaf tidak minta maaf, saya maafkan semuanya. Setiap akan gitu, ini pun tahu. Walah, aku nggak tahu ya kamu Abdullah. Jadi saya mengajak saya dengan berilah maaf orang-orang yang engkau merasa terberi. Maaf kamu itu tahu surga. Rakyatan dedel duel gaji. Ikhlas. Jadi ini mau pandai ya sudah ikhlaskan saja. Jadi itulah akhirnya Abdullah bin Amr bin As bertanya Rasulullah Onco sih saat bin aku nih kau nang dikasih tahu surga apa tak ini? Iya. Ternyata tidak harus orang hebat dalam sedekahnya, dalam zakatnya, dalam haji semuanya. Ini ternyata dua itu saja kita patokan, gitu ya. Sholatnya sudah barang dulu harus dijaga, baca Quran ya. Ini ternyata tekanannya Nabi tadi mungkin jangan iri dengki dan suka memaafkan kesalahan orang. Bapak Ibu yang kami hormati, minta maaf sebanyak-banyaknya. Mungkin materi saya tidak turut tertib sebagaimana Pak Guru dan masih aktif komplotan pensiun 12 tahun lalu. Ya. Jadi ini mungkin komplo mulane kuliah dulu diri-diri muka-muka mengapunten semua kekurangannya dan mohon maaf. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini menambah pengertian, menambah kesadaran kita, menambah keikhlasan kita, persatuan kita, taat kita kepada Allah dan Rasulnya, dan juga pada pemerintah yang sah di negeri kita. Kurang lebihnya monggo kita ya tadi ada pesan mohon didoakan. Marilah kita berdoa bersama-sama kepada Allah bagi kita semua supaya dibimbing sejak saat ini sampai kita sowan di hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultan. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, limpahkanlah rahmat dan hidayah-Mu pada kami semua ya Allah. Bimbinglah kami semua ke jalan yang lurus ya Allah, jalan orang-orang yang Engkau ridhoi, bukan jalan mereka orang-orang yang Engkau murkai. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Jadikanlah hati kami hati yang penuh keikhlasan ya Allah. Apapun yang terjadi pada diri saya ya Allah, aku ikhlaskan demi mencari ridho-Mu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, masukkanlah kami ke dalam surga ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Demikian pula ya Allah kepada pemerintah ataupun Basnas ya Allah, yang telah memungut zakat menurut ilmu mereka yang kami tidak tahu ya Allah. Kalau mereka salah, ampunilah ya Allah. Berilah keteguhan mereka tetap melaksanakan zakat itu sesuai dengan proporsinya dan diberikan kepada benar-benar orang yang berhak menerimanya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Bimbinglah kami semua seluruh bangsa Indonesia ya Allah, jalan yang benar, jalan yang mengikuti ajaran dan ajaran Rasul. Birahmatika ya arhamar rahimin. Sembuhkanlah semua penyakit yang ada di antara kami ya Allah, dengan zakat kami yang 2,5% itu ya Allah. Mudahkanlah segala urusan kami, sehatkanlah jiwa raga kami, beningkanlah hati dan pikiran kami. Hanya Engkau yang bisa memberikan semua itu pada kami ya Allah. Allahumma ghfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.